Selamat malam, sahabat GPB, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dalam program Night Call GPB. Bersama saya, Pendeta Benoni Benyamin Kloke, Pendeta Jemaat yang bertugas di GPB Frata Padang, penempatan di Pos Pelkes Maranatha, dan Pos Mitra Kasih di Solok Selatan. Malam ini kita patut bersyukur atas segala aktivitas yang telah kita lakukan dari pagi hingga malam ini. Sebelum kita beranjak beristirahat, kita akan mendengarkan renungan malam kita. Untuk itu, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi penguatan dan menjadi refleksi bagi hidup kami. Tenangkanlah diri kami ya Tuhan, dan juga tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, bacaan kita terambil dari 2 Petrus pasal 1, surat 2 Petrus pasal 1, ayat 10 sampai dengan yang ke-15. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku berada dalam kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku, kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah tiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Renungan malam ini sesuai bacaan GPB diberikan tema, berusahalah sungguh-sungguh. Sahabat GPB, perlu diketahui bahwa setiap manusia memiliki pilihan cara pandang dalam hidupnya. Apakah ia akan melihat peluang atau fokus pada keterbatasan? Hari ini, kita akan berbicara tentang dua pola pikir yang seringkali mempengaruhi sikap dan tindakan manusia, yakni mental kaya dan mental miskin. Bicara mental kaya dan mental miskin, kata kaya dan kata miskin tidak merujuk pada sebuah materi, tapi di sini hanya bersifat menjadi kata sifat. Kedua mentalitas ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana seseorang menghadapi hidup, tetapi juga bagaimana ia menjalani imannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam mental kaya, kita dapat melihat bagaimana orang-orang dengan mental kaya, ia akan punya tindakan memandang iman sebagai anugerah yang berharga. Ia akan bertekun dalam doa, belajar firman Tuhan, dan melayani sesama. Dan tidak hanya sampai di situ, dia akan terus melakukan pertumbuhan rohani bagi dirinya. Ia akan terus banyak belajar untuk mengembangkan kehidupan rohaninya. Mental kaya memotivasi diri seseorang untuk percaya bahwa berkat Allah selalu melimpah, sehingga ia juga murah hati dan memberi bagi sesama. Sedangkan cara pandang mental miskin, orang dengan mental miskin akan bertindak dengan kecenderungan merasa tidak cukup dan selalu merasa kurang cukup dalam segala hal. Bahkan kalau dikatakan dalam hubungan dengan Allah,
ia punya relasi yang berjarak atau renggang. Ia tidak pernah sepenuhnya membangun relasi dan menaruh pengharapan di dalam Allah dengan sungguh-sungguh. Cara hidupnya atau cara pandangnya hanya fokus pada kekurangan, melihat kekurangan-kekurangan. Bahkan ia kurang berusaha untuk bertumbuh dalam iman dan merasa dirinya tidak mampu dan tidak layak. Selalu hidup dalam khawatir dan juga ketakutan. Iman yang sungguh-sungguh memanggil kita untuk memiliki mental yang kaya atau mental positif, yaitu bagaimana kita percaya sepenuhnya kepada Allah yang telah menyediakan segalanya bagi kita. Dalam bacaan ini, kita diingatkan berusahalah untuk sungguh-sungguh meneguhkan panggilan dan pilihan kita. Yang artinya kita harus aktif dalam merespon anugerah Allah dengan penuh keyakinan. Bacaan ini juga mendorong kita bagaimana kita menjalankan iman kita dengan benar-benar. Sebab dalam bacaan ini memberikan dorongan atau perintah, panggilan untuk tidak menjalani kehidupan dengan iman yang setengah-setengah atau asal-asalan. Kita seringkali berucap bahwa kita orang beriman. Tapi kadangkala kata kita orang beriman, tindakan kita jauh dari hal itu. Kita seringkali mengatakan kita memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Tapi ketika ada tantangan, badai, pergumulan yang besar, kita goyah. Bahkan kita terkadang menjauh atau menjadi jauh. Tindakan kita seringkali jauh dari kata menjadi orang beriman. Kehidupan beriman itu adalah perjalanan, proses perjalanan. Bagaimana perlahan-lahan menjalani dengan tekun, disiplin, maka relasi dengan Tuhan pun hari demi hari di dalam prosesnya akan terus dipenuhi melalui hikmat dan rahmat dari Tuhan. Sebab seperti tertulis di ayat 5-7, bagaimana sebuah proses dari kebajikan, dan itu juga menghimbau kita untuk memulai dengan kebajikan, langkah-langkah kecil yang nantinya akan memberikan dampak tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa iman sejatinya memerlukan partisipasi aktif. Tuhan telah memberikan segalanya untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi tanggung jawab kita adalah merespon dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk bertumbuh dalam karakter Kristus. Ini merupakan bentuk panggilan setia bagi tiap orang, merespon keselamatan yang diberikan dan dijalankan sebagai bentuk sikap orang Kristen dalam hidup ini. Jikalau kita hanya dipenuhi oleh mental yang negatif atau mental miskin, cara pandang kita adalah dengan keraguan, merasa tidak mampu, tidak bisa, merasa kekurangan. Dan seringkali juga hal ini terjadi dalam kehidupan persekutuan kita. Bahkan dalam pelayanan, bahkan juga di dalam bangun relasi bagi sesama kita. Ataupun relasi terhadap Tuhan. Melalui bacaan kita ini, kita diingatkan bahwa kita harus terus berusaha untuk sungguh-sungguh dalam meneguhkan panggilan kita. Artinya, kita diajak untuk meninggalkan keraguan, rasa takut, dan kemalasan. Lalu melangkah dengan keberanian, keyakinan, dan usaha yang nyata. Kita memulai langkah demi langkah dengan iman. Mother Teresa mengeluarkan sebuah kalimat yang sungguh luar biasa dan bisa menguatkan bagi kita juga. Kita tidak bisa memulai atau melakukan hal-hal besar dalam hidup atau dunia ini. Tetapi kita bisa mengambil bagian atau memulainya dengan melakukan hal-hal kecil. Langkah demi langkah menghadapi semua tantangan
ataupun realitas kehidupan ini dengan iman. Dengan mentalitas yang positif, maka kita punya keyakinan melangkah dengan iman yang teguh dan usaha yang konsisten. Kita tidak hanya akan menjalihat berkat Tuhan dalam hidup kita, tapi melainkan kita juga akan merespon berkat Tuhan dalam hidup kita, dan kita pun berbagi berkat bagi sesama. Akhirnya, muncullah pertanyaan pada malam hari ini yang menjadi refleksi dan penguatan kita. Apa langkah nyata yang bisa kita ambil hari ini untuk meninggalkan kehidupan atau cara lama atau mental miskin atau mental negatif dan bertumbuh dalam mental yang positif dan kaya, baik secara iman maupun tindakan. Mari kita terus berjuang karena hidup yang penuh iman dan usaha tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memampukan dan menyertai kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Amin. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami berterima kasih atas firman yang telah diperdengarkan pada malam hari ini pada kehidupan kami. Ajarilah kami untuk memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan beranjak beristirahat. Malam telah menjadi bagian kami. Kami akan beristirahat memasuki malam yang gelap. Kami mohon ya Tuhan, tuntun dan sertai kami untuk melewati malam yang gelap ini. Hingga terbangun esok hari dengan semangat yang baru dan memulai aktivitas kami dengan penuh keyakinan dan pembaruan bagi diri kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hidup, kami berdoa. Amin. Shalom.